Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai cabang-cabang iman, yang mana di dalamnya kita semua akan belajar tentang bagaimana memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dengan cabang-cabang iman. Dan yang pertama kita akan membahas dulu masalah definisi iman. Ada pengertian iman menurut bahasa dan ada juga pengertian iman menurut istilah. Jika kita artikan iman menurut bahasa, iman itu berasal dari bahasa Arab dari kata dasar amana yuminu imanan, yang berarti beriman atau percaya. Nah, dari sini dapat kita tarik kesimpulan ataupun dapat kita artikan, berarti pengertian iman menurut bahasa itu memiliki arti kepercayaan, keyakinan, ketetapan, atau keteguhan hati. Setelah kita bahas pengertian iman menurut bahasa, sekarang kita membahas pengertian iman menurut istilah. Apa itu iman menurut istilah? Iman menurut istilah adalah keyakinan yang kuat dan meresap dalam hati serta diwujudkan dalam ucapan dan perbuatan. Maka kita simpulkan, yang pertama tadi pengertian iman menurut bahasa adalah kepercayaan, keyakinan, ketetapan, atau keteguhan hati, dan iman menurut istilah adalah keyakinan yang kuat dan meresap dalam hati serta diwujudkan dalam ucapan dan perbuatan. Setelah kita mengetahui pengertian iman menurut bahasa dan menurut istilah, kita juga wajib mengetahui bahwasanya iman itu terbagi menjadi 6 pilar iman. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab. Yang keempat, iman kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Bapak ulangi sekali lagi, 6 pilar iman itu, yang pertama iman kepada Allah, kedua iman kepada malaikat, ketiga iman kepada kitab-kitab Allah, yang keempatnya iman kepada Rasul, yang kelima iman kepada hari akhir, dan yang terakhir iman kepada qada dan qadar. Nah, setelah kita mengetahui pengertian iman menurut bahasa, pengertian iman menurut istilah, terus kita tadi telah membahas 6 pilar iman. Sekarang lanjut kepada definisi subul iman. Menurut Syekh Muhammad Nawawi dalam kitabnya Qomil Utugian, terdapat 77 cabang iman, di mana setiap cabang merupakan amalan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang yang mengaku beriman atau mengaku dirinya sebagai seorang mukmin. 77 cabang itulah yang disebut dengan subul iman. Bila mana 77 amalan tersebut dilakukan seluruhnya, maka telah sempurnalah imannya. Namun apabila dari 77 amalan tersebut ada yang ditinggalkan, meskipun hanya satu yang ditinggalkan, maka berkuranglah kesempurnaan imannya. Adapun dalil yang membahas tentang masalah subul iman itu terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang dimana bunyi hadisnya, al imanu bid'un wa sab'una au bid'un wasituna subatan wa abdulluha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul ada anit thoriq wal haya'u subatum minal iman.
yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu 77 lebih cabangnya. Yang paling utama adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan yang paling kurang adalah menyingkirkan apa yang akan menghalangi orang di jalan. Dan malu itu salah satu dari cabang iman. Hadis riwayat Muslim. Yang selanjutnya adalah macam-macam subul iman. Yang pertama, Imam Baihaqi radhiyallahu an yang menuliskan kitab Subul Iman. Yang kedua, Abu Abdillah Halimi radhiyallahu an dalam kitab Fawaidul Minhaj. Yang ketiga, Syekh Abdul Jalil radhiyallahu an dalam kitab Subul Iman. Yang keempat, Imam Abu Hatim radhiyallahu an dalam kitab Wasful Iman Wasubuhu. Nah, dari beberapa ahli hadis yang Bapak sebutkan tadi, maka para ahli hadis menjelaskan dan merangkum 77 cabang keimanan tersebut menjadi 3 kategori atau 3 golongan. Yang pertama ada ma'rifatun bil qalbi, yaitu meyakini dengan hati. Yang kedua iqrarun bil lisan, yaitu diucapkan dengan lisan. Dan yang ketiga amalun bil arkan, yaitu mengamalkannya dengan perbuatan anggota badan. Dari pengelompokan berdasarkan dimensi keimanan tersebut, maka syu'abul iman dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada cabang iman yang berkaitan dengan niat. Yang kedua ada cabang iman yang berkaitan dengan lisan atau ucapan. Yang ketiga ada cabang iman yang berkaitan dengan seluruh anggota badan. Adapun pembagian 77 cabang iman berdasarkan pengelompokan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita bahas tentang cabang iman yang berkaitan dengan niat, akidah, dan hati. Cabang iman yang berkaitan dengan niat jumlahnya ada 30. Yang pertama, iman kepada Allah. Kedua, iman kepada malaikat Allah. Ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Keempat, iman kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima, iman kepada takdir baik dan takdir buruk Allah. Yang keenam, iman kepada hari akhir. Ketujuh, iman kepada kebangkitan setelah kematian. Kedelapan, iman bahwa manusia akan dikumpulkan di yaumil mahsyar setelah hari kebangkitan. Yang kesembilan, iman bahwa orang mukmin akan tinggal di surga dan orang kafir akan tinggal di neraka. Yang ke-10, mencintai Allah. Yang ke-11, mencintai dan membenci karena Allah. Yang ke-12, mencintai Rasulullah dan yang memuliakannya. Yang ke-13, ikhlas, tidak riya dan menjauhi sifat munafik. Lanjut, ke-14, ada bertaubat, menyesal dan janji tidak akan mengulang suatu perbuatan dosa. Ke-15, takut kepada Allah. Ke-16, selalu mengharapkan rahmat Allah. Ke-17, tidak berputus asa dari rahmat Allah. 18, syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. 19, menunaikan amanah. Ke-20, sabar. Ke-21, tawadu dan menghormati yang lebih tua. Ke-22, kasih sayang termasuk mencintai anak-anak kecil. Ke-23, ridho dengan takdir Allah. Ke-24, tawakal. 25, meninggalkan sifat takabur dan menyombongkan diri. Ke-26, tidak dengki dan iri hati. 27, mempunyai rasa malu. 28, tidak mudah marah. 29, tidak menipu, tidak suudon, dan tidak merencanakan keburukan kepada siapapun. Dan yang ke-30, meninggalkan kecintaan kepada dunia termasuk cinta harta dan jabatan. Itulah 30 keimanan yang berkaitan dengan niat.
Nah, jika tadi cabang iman yang berkaitan dengan hati, sekarang ada cabang iman yang berkaitan dengan lisan. Jumlahnya ada 7. Yang pertama, membaca kalimat thayyibah. Kedua, membaca kitab suci Al-Quran. Ketiga, belajar dan menuntut ilmu. Keempat, mengajarkan ilmu kepada orang lain. Kelima, berdoa. Keenam, berzikir kepada Allah. Dan yang ketujuh, menghindari bacaan yang sia-sia atau menghindari pembicaraan yang sia-sia. Dan yang selanjutnya ada cabang iman yang berhubungan dengan perbuatan dan anggota badan. Jumlahnya ada 40. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, bersuci atau toharoh termasuk di dalamnya kesucian badan, pakaian, dan tempat tinggal. Itu merupakan cabang iman yang berhubungan dengan perbuatan dan anggota badan. Kedua, menegakkan sholat, baik sholat fardu, sholat sunnah, maupun mengqadha sholat. Yang ketiga, bersedekah kepada fakir miskin, anak yatim, membayar zakat, baik itu zakat fitrah ataupun zakat mal, memuliakan tamu, serta membebaskan budak. Yang keempat, menjalankan puasa wajib atau puasa sunnah. Kelima, melaksanakan haji bagi yang mampu. Keenam, beritikaf di dalam masjid. Ketujuh, menjaga agama dan bersedia meninggalkan rumah untuk berhijrah beberapa waktu tertentu. Yang kedelapan, menyempurnakan dan menunaikan nazar. Kesembilan, menyempurnakan dan menunaikan sumpah. 10, menyempurnakan dan menunaikan kafarat. 11, menutup aurat ketika sedang sholat maupun ketika tidak sholat. Ke-12, melaksanakan kurban. 13, mengurus perawatan jenazah. 14, menunaikan dan membayar hutang. Ke-15, meluruskan muamalah dan menghindari riba. Ke-16, menjadi saksi yang adil dan tidak menutupi kebenaran. 17, menikah untuk menghindarkan diri dari perbuatan keji dan haram. Ke-18, menunaikan hak keluarga dan sanak kerabat serta hak hamba sahaya. 19, berbakti dan menunaikan hak orang tua. 20, mendidik anak-anak dengan pola asuh dan pola didik yang baik. 21, menjalin silaturahmi. 22, taat dan patuh kepada orang tua atau yang dituakan dalam agama. 23, menegakkan pemerintah yang adil. 24, mendukung seseorang yang bergerak dalam kebenaran. 25, mentaati hakim atau pemerintah dengan catatan tidak melanggar syariat. 26, memperbaiki hubungan muamalah dengan sesama. 27, menolong orang lain dalam kebaikan. 28, amar ma'ruf nahi munkar. 29, menegakkan hukum Islam. Ke-30, berjihad mempertahankan wilayah perbatasan. 31, menunaikan amanah termasuk mengeluarkan 1/5 harta rampasan perang. Yang ke-32, memberi dan membayar hutang. Ke-33, memberikan hak-hak tetangga dan memuliakan tetangga. 34, mencari harta dengan cara yang halal. 35, menyedekahkan harta termasuk juga menghindari sifat boros dan kikir. 36, memberi dan menjawab salam. 37, mendoakan orang yang bersin. 38, menghindari perbuatan yang merugikan dan menyusahkan orang lain. 39, menghindari permainan dan senda gurau. 40, menyingkirkan benda-benda yang mengganggu atau menghalangi di jalan. Itulah daftar-daftar iman yang berkaitan dengan perbuatan. Jadi Bapak ulangi, cabang-cabang iman itu terbagi menjadi 77 cabang iman, dan dari 77 terbagi menjadi 3. Ada iman yang berkaitan dengan hati, ada iman yang berkaitan dengan lisan, ada iman yang berkaitan dengan perbuatan. Yang berkaitan dengan hati terbagi menjadi 30, yang berkaitan dengan lisan terbagi 7, dan yang berkaitan dengan perbuatan terbagi menjadi 40.
Adapun tanda-tanda orang yang beriman, diantaranya yang pertama, jika mendengar nama Allah disebut, maka bergetar hatinya. Dan jika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka bergejolak hatinya untuk segera mengamalkannya. Itu yang pertama. Yang kedua, tanda-tanda orang beriman senantiasa bertawakal setelah bekerja keras dan berdoa kepada Allah. Yang ketiga, selalu tertib dalam menegakkan dan menjalankan sholatnya. Keempat, menafkahkan sebagian rezeki dan hartanya di jalan Allah. Yang kelima, menghindari perkataan yang tidak berguna. Yang keenam, memelihara amanah dan menepati janji. Dan yang terakhir, yang ketujuh, berjihad di jalan Allah. Nah, itulah ciri-ciri tanda orang yang beriman. Nah, mungkin cukup sekian materi yang bisa Bapak paparkan mengenai subul iman ataupun cabang-cabang iman. Mudah-mudahan dengan mempelajarinya kita materi terkait masalah keimanan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.